cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Gimana kabarnya? Oke, sebelum Bapak awali pembelajaran, Bapak terlebih dahulu ingin menanyakan kondisi kalian, wabil khusus untuk kehadiran hari ini ya. Kira-kira Bapak ingin tahu ada yang sakit hari ini? Ada. Tidak ada. Benny ya. Bapak ingin mencoba dalam pembelajaran pada materi teori kita bahas. Namun sebelumnya Bapak ingin tahu sejauh mana keseriusan kalian dalam belajar pada hari ini. Dari yang sebelah sana bisa dimulai? Sebelah sini? Sebelah sini? Sebelah sini? Bapak minta semuanya untuk tepuk toge ya. Tahu tepuk toge? Tepuk toge. Tepuk toge. Ikutin. Kita sama-sama tepuk toge. Tepuk toge. Gitu ya. Terakhir tepuk toge. Kelas yang mana nanti kamu akan mengetahui. Nah, indikator pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat membuktikan teorema Pythagoras yang mana tadi sudah Bapak munculkan kaitan dengan gambar jembatan Ampera ya. Itu. Indikator yang kedua, siswa dapat mengevaluasi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras ya. Nah, ini adalah untuk memberikan bahwa kita adalah manusia yang tentunya wajib menuntut ilmu yang mana ini
dikemukakan artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendak ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan ke dunia, keduanya dunia dan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu. Akhirat. Ya, itu adalah pedoman yang mana kita anak-anakku yang Bapak banggakan pada pertemuan kali ini. Bapak ingin mencoba mengingatkan kembali yang mana materi ini tentunya akan berhubungan dengan materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Lihat, coba kamu amati gambar yang ada di layar itu. Yang ada di layar, terlihat? Terlihat kira-kira gambar apa? Jembatan. Jembatan apa? Ampera. Jembatan layang bukan? Nah. Betul, itu adalah jembatan, ya, yang jembatan Ampera. Nah itu bentuknya seperti itu, dan Bapak ingin tanya, coba di antara kamu yang bisa menunjukkan gambar itu, gambar jembatan, kira-kira dalam bentuk apa? Yang ada? Ada segitiga. Segitiga apa itu? Segitiga siku. Dia amati kembali gambar itu. Itu adalah jembatan. Dalam jembatan itu tiangnya ada berapa? Coba dihitung. Sok dilihat dulu, nanti Bapak tanyakan. 1 menit saja Bapak berikan kesempatan. Amati, cermati oleh kalian gambar itu. Nanti Bapak tanyakan 1 menit kemudian. Kira-kira gambar itu ada berapa tiangnya? Ada? Ada uangnya tidak? Ya. Kalau Bapak harus mengukur tadi kawat sebagai sisi miring, tentunya berisiko, berbahaya. Ya. Jadi sudah jelas sangat erat sekali bahwa dalam kehidupan sehari-hari materi ini berhubungan, yang mana tadi sudah Bapak gambarkan. Ya. Nanti kita bisa mencari sisi miring kawat itu panjangnya berapa, ya, dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke. Nah, sekarang lihat. Teorema Pythagoras merupakan hubungan antara sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras. Ini kalau Bapak sebutkan, ini nggak ada alat ini. Nah, itu dalam gambar segitiga ada sisi A, ya, perhatikan. Ada sisi tadi gambar jembatan Ampera, ya, membentuk kawatnya di situ yang menghadap ke sisi miring. Nah itu gambarnya seperti itu. Nah, sekarang lihat di situ untuk mencari rumus sisi miring, untuk mencari sisi miring C, gitu ya, sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah. Selanjutnya kalau ingin mencari panjang tinggi A, anggap itu sisi yang A itu tinggi ya. A sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan kuadrat C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan untuk mencari garis datarnya, ya, situ untuk mencari B sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, itu rumusnya, ya. Itu nanti rumusnya. Oke, dilanjut. Dan sekarang Bapak lihatkan kembali ini gambar yang tadi ya, jembatan Ampera, gitu ya. Kalau misalkan Bapak harus menaiki kawat itu berisiko, maka Bapak ingin mencari panjang kawat itu berapa menggunakan rumus yang ini. Nah, berarti sisi miring yang ini, perhatikan ini ya, kursornya. Halo? Lihat kursornya. Ini C, ya. Sudah di kamera ya. Mencari sisi miring ini, nih Bapak lihatkan kembali ini.
Ini kan nggak mungkin Bapak ukur ya panjangnya berapa, ini sangat berbahaya dan berisiko. Maka kita kaitkan dalam rumus teori Pythagoras. Maka ketemulah rumusnya adalah untuk mencari sisi miring ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat. Ini panjang ininya datarnya seperti ini 20 meter. Ya. Lebih jelasnya nanti Bapak akan ganti waktunya. Silakan dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Gimana, ada yang sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dengan anggota lain Siva, Julia, Ayani, Rianti, Nindi, Selvi, dan Rizna. Nomor 1. Perhatikan segitiga siku-siku ABCD seperti pada gambar di bawah ini. Segitiga siku ABC. Buat persegi pada salah satu sisi penyiku warna hijau. 4 kali 4 sama dengan 16. Buat persegi pada sisi penyiku lainnya warna merah. 3 kali 3 sama dengan 9. Buat persegi pada sisi miring hipotenusa warna ungu. 5 kali 5 25. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 16 tambah 9 sama dengan 25.
Perhatikan gambar berikut. Kemudian istilah tabel di bagian bawah. Segitiga siku-siku ABC. Luas persegi pada salah satu sisi penyiku. 4 kali 4 sama dengan 16. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya. 3 kali 3 sama dengan 9. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa. 5 kali 5 sama dengan 25. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 16 tambah 9 sama dengan 25. Segitiga siku-siku ABC. 8 luas persegi pada salah satu sisi penyikunya 8 kali 8 sama dengan 64. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya 10 kali 10 sama dengan 100. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa 6 kali 6 sama dengan 36. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 64 tambah 100 sama dengan 164. ABC. Luas persegi pada salah satu sisi penyikunya 12 kali 12 sama dengan 144. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya 9 kali 9 sama dengan 81. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa 15 kali 15 sama dengan 225. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 144 tambah 81 sama dengan 225. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus buat kelompok 2. Mendengarkan dan melihat langsung ya dari rekan kalian kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Ada yang sudah? Nah, dari kelompok berapa? 4 ya. Silakan dibacakan. Kota Ahmad, Panggung, Ilham, Ferry, Aldi, dan Muslim. Segitiga siku-siku ABC. Luas persegi pada salah satu sisi penyiku warna hijau 4 kali 4 sama dengan 16. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya warna merah 3 kali 3 9. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa warna ungu 5 kali 5 sama dengan 25. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyiku 16 tambah 9 sama dengan 25. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Kemudian istilah tabel ABC. 1. 4 kali 4 sama dengan 16. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya 3 kali 3 sama dengan 9. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa 5 kali 5 sama dengan 25. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 16 tambah 9 sama dengan 25. Segitiga siku-siku ABC 2. Luas persegi pada salah satu sisi penyiku 8 kali 8 sama dengan 64. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya 10 kali 10 sama dengan 100. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa 6 kali 6 sama dengan 36. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 64 tambah 100 sama dengan 164. Segitiga siku-siku ABC 3. Luas persegi pada salah satu sisi penyiku 12 kali 12 sama dengan 144. Luas persegi pada sisi penyiku lainnya 9 kali 9 sama dengan 81. Luas persegi pada sisi miring hipotenusa 15 kali 15 sama dengan 225. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyikunya 144 tambah 81 225. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir.
Kami dari Komisi 3, anggota UPI Irwan Hadir Soehan hadir. Segitiga tikus ABC luas berdiri pada alat sisi satu sisi tikus warna hijau 4 kali 4 sama dengan 16. Luas persegi pada sisi tikus lainnya warna merah 3 sama dengan 9. Luas jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi tikusnya 16 tambah 9 sama dengan 25. Selanjutnya perhatikan gambar berikut, kemudian istilah tanggal bagian bawah. Ini risiko ABC luas persegi pada salah satu sisi bigo 4 kali 4 sama dengan 16. Luas persegi pada sisi bigo lainnya 3 kali 3 sama dengan 9. Luas persegi pada sisi miring bigo yang besar 5 kali 5 2 sama dengan 5. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi bigonya 16 tambah 9 sama dengan 25. Segitiga siku ABC 8 kali 8 sama dengan 64. Luas persegi pada sisi siku lainnya 10 kali 10 sama dengan 100. Luas persegi pada sisi miring siku yang besar 6 kali 6 sama dengan 36. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi sikunya 64 tambah 100 sama dengan 164. Segitiga siku ABC luas persegi pada kali 12 sama dengan 144. Luas persegi pada sisi lainnya 9 kali 9 sama dengan 81. Luas persegi pada sisi miring di kuasa yang besar 15 kali 15 sama dengan 225. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi bentuknya 144 tambah 821 sama dengan 225. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Dari masing-masing kelompok sudah Bapak nanti ya kerja kalian, Bapak ucapkan terima kasih ya, Bapak kasih apresiasi, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok. Nanti LKPD itu lihat pada kalian tadi apa yang telah kalian kerjakan dalam lembar kerja itu. Tentunya kalau kita simpulkan jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 tentunya hampir mendekati 99% benar. Mendekati 99% benar tentang konsep pada teorema Pythagoras yang Bapak menyusun dalam LKPD itu ya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa menentukan sisi miring atau hipotenusa garis terpanjang sisi miring itu sama dengan jumlah kedua sisi penyikunya, yaitu pada segitiga siku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Untuk semuanya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah tadi kamu sudah mengerjakan lembar kerja ini, silakan amati video ini ya, supaya lebih jelas. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, setelah tadi kamu sudah mengerjakan lembar kerja ini, silakan amati video ini ya, supaya lebih jelas. Nah, juga ada pengenalan. Nah, lihat amati gambar itu semuanya.
menentukan sisi miring tadi yang kalian kerjakan. Nah itu. Nah seperti itu ya. Nah, jelas sekali. Awalnya dari segitiga siku-siku ya. Nah, coba lihat, itu ada 3 soal ya. Itu ya. Tuh, ada tulisannya ya. Nah, itu siku-siku yang berada pada titik A ya. Berhadapan dengan sisi miringnya BC. Nah, itu. Maka BC dapat itu AC kuadrat ditambah BC AB kuadrat. Nah, itu. Kita pastikan. Nah, fungsinya itu ada di siku-sikunya ada di L, sehingga berlaku rumus ya. Sebuah ujung kulon di dunia tempat wisata cerita. Pulau Sari, Gunung Karang, Gagah Tandang, jadi hiji-hiji banjir di Jero negeri. Kata-kata untuk generasi sesungguhnya menunggu kota Rohaka. Sebab masih balatakan cagarapan kurang gawe bareng tina sadaya lidah ciri bangunan kemudian berharga ciri bangunan menjadi kami setua ujung kulon tentunya tempat wisata cerita. Pulau Sari, Gunung Karang, Gagah Tandang, jadi hiji-hiji nanjir di Jero negeri. Kata-kata untuk generasi kron sudah menuju kota Rohaka. Sebab masih balatakan cagarapan kurang gawe bareng tidak sadar ciri bangunan dipermudah karahaja. Ciri bangunan dan